Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baiklah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membahas tentang bacaan saktah. Baiklah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai dengan pengertian ataupun definisi saktah itu sendiri. Di dalam kitab Al-Mudzakkirah Bit-Tajwid, saktah saktah dijelaskan di sana bahwa as-saktu huwa tawaqquf 'anil qira'ah duna tanaffus biqadri harakatain bi niyyati mutaba'atil qira'ah. Jadi saktah di sini yang dijelaskan di dalam kitab Al-Mudzakkirah fit Tajwid ialah yaitu berhenti daripada membaca tanpa bernapas selama 2 harakat dengan niat meneruskan bacaan, ya, itu yang dimaksud dengan saktah. Kemudian ada lagi penjelasan di dalam kitab Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari, as-saktu wa huwa fil lughah al-man'u. Jadi secara bahasa saktah itu sendiri artinya menahan, al-man'u, ya, artinya menahan. Kemudian wa fil istilah, dan secara istilahnya qat'u as-sauti zamanan duna zamanil waqfi min ghairi tanaffus bi niyatil 'audi ila al-qira'ah. Jadi secara bahasa tadi saktah adalah al-man'u, artinya menahan. Kemudian secara istilah yaitu qat'u as-sauti zamanan duna zamanil waqfi min ghairi tanaffus bi niyatil 'audi ila al-qira'ah. Jadi memutuskan suara sebentar, ya, satu masa ataupun satu waktu, duna zamanil waqfi, selain daripada waktu wakaf, artinya bukan seperti wakaf biasanya. Kalau di sini min ghairi tanafus artinya dia berhenti dengan tanpa bernapas dan ada niat biniyatil audi ilal qiraah, ada niat melanjutkan bacaan ataupun meneruskan bacaan fil hal wa yakunu fi wastil kalimah wa fi akhiriha, ya, baik itu di tengah kalimat dan di akhir kalimat. Nah, jadi dari 2 definisi ini, ya, bisa kita tarik kesimpulan bahwa saktah itu sendiri ialah berhenti membaca selama 2 harakat tanpa bernapas dan dengan ada niat meneruskan bacaan. Nah, jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa kita mengerti bahwa saktah itu sendiri ialah berhenti membaca selama 2 harakat dengan tanpa bernapas dan dengan ada niat untuk melanjutkan ataupun meneruskan bacaan, ya. Jadi demikian untuk pengertian saktah. Lalu penjelasan berikutnya, ya, bacaan saktah ini, adapun bacaan saktah ini untuk riwayat Hafs menurut jalur Asy-Syatibiyah, ya, di dalam Al-Qur'an itu ada terdapat 4 tempat, ya. Jadi ada 4 tempat di dalam Al-Qur'an, ya, tentang bacaan saktah. Yang pertama itu di dalam surah Al-Kahfi. Nah, di dalam surah Al-Kahfi pada ayat 1, ya, di akhir ayat itu kemudian lanjut kepada ayat 2. Dan di sana ada tulisan saktah. Nah, di situ ada bacaan saktah, ya. Baiklah, kita bersama-sama menyimak, ya, untuk bacaan saktah ini di ayat 1, ya, surah Al-Kahfi. Bacaannya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san syadida
Nah, jadi yang perlu kita perhatikan di sini, kita fokus kepada lafaz iwaja, ya. Jadi walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san syadida. Nah, jadi di sana ada tanda saktah pada lafaz iwaja, kemudian lanjut kepada lafaz qayyima. Nah, di situ kita berhenti selama 2 harokat dengan tanpa bernafas, ya, dan dengan niat melanjutkan bacaan. Kesalahan umum yang sering terjadi pada lafaz iwaja ini adalah ada penambahan hamzah di sana, ya. Jadi biarkan saja bacaan itu mengalir, ya, jangan ditambah hamzah di ujung kalimat pada lafaz iwaja, ya. Iwaja kita contohkan yang tidak tepat seperti ini, yang tidak tepat, ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nah, jadi di ujungnya itu ada hamzah. Itu kesalahan yang umum, ya, sering terjadi. Iwaja bisa diperdengar, ya, ada hamzah di ujung kalimatnya, padahal yang benar, yang tepat itu tidak ada suara gitu ataupun suara hamzahnya. Yang benar kita contohkan lagi seperti ini, ya. Ini bacaan yang benar. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, jadi seperti itu. Baik, kemudian yang kedua itu terdapat bacaan saktah di dalam surah Yasin pada ayat 52, ya. Contohnya seperti ini. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Nah, jadi kita fokus pada lafaz min marqadina hadza. Nah, ya, ini cara membacanya sama, ya, berhenti selama 2 harokat dengan tanpa bernapas dan dengan niat melanjutkan bacaan. Nah, ini juga sama, ya, kesalahan umum yang sering terjadi pada lafaz iwaja dan pada lafaz mim marqadina. Terkadang ada penambahan hamzah di akhir kalimat pada lafaz mim marqadina, ya, mim marqadina. Nah, jadi seperti itu bacaan yang salah ataupun yang tidak tepat, ya. Contohnya seperti ini. Ini untuk yang tidak tepat. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Nah, bisa diperdengar, ya, ada ujungnya ada suara hamzah, ya. Nah, mim marqadina hadza. Nah, itu bacaan yang tidak tepat ataupun bacaan yang salah. Untuk bacaan yang benar, baiklah kita ulangi sekali lagi. Yang benar seperti ini, ya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Jadi biarkan saja mengalir tanpa ada suara hamzah ataupun di ujung kalimatnya. Baiklah. Untuk contoh pertama dan yang kedua ini, pada yang pertama tadi itu surah Al-Kahfi, ya. Di sana fokus pada lafaz iwaja, itu kita juga boleh berhenti ataupun wakaf di sana karena dia ra'sul ayah. Ra'sul ayah ialah akhir ayat yang padanya diletakkan tanda fasal ataupun pemisah. Nah, jadi antara ayat satu dengan ayat yang lain itu ada tanda fasal ataupun tanda pemisah. Jadi kan alhamdulillahilladzi ila akhir sampai akhir itu adalah ayat pertama. Kemudian ada tanda fasal ataupun tanda pemisah. Nah, di sana memang ada tulisan saktah. Kita juga boleh selain membaca saktah juga boleh membaca waqaf ataupun berhenti di sana. Iwaja. Kemudian kita tarik napas lagi melanjutkan bacaan qayyiman liyundira ba'san syadida. Itu juga boleh.
Kemudian yang pada contoh kedua surah Yasin ini juga boleh waqaf ya, karena alasannya itu adalah akhir ucapan orang-orang kafir ya. Di sana mereka berkata, celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ataupun dari kuburan kami. Nah, jadi mereka di sana penjelasannya adalah akhir perkataan daripada orang-orang kafir. Makanya juga boleh selain saktah di sana juga boleh membaca dengan waqaf. Nah, jadi setelah mimmarqadina waqaf ataupun berhenti, kemudian narik napas, hada ma wa'adar rahman. Ya, jadi demikian ya. Kemudian untuk contoh yang berikutnya, tempat yang ketiga yaitu pada surah Al-Qiyamah ayat 27. Contohnya seperti ini. Wa qila man raq. Nah, jadi sekali lagi, wa qila man raq. Nah, di sana pada lafaz fokus ya, man raq. Nah, semestinya kalau dia tidak ada saktah, artinya dilanjutkan ataupun diwasalkan, maka akan terjadi hukum idgham. Nun yang berbaris sukun ataupun mati bertemu dengan ra, maka jadi idgham. Tapi karena ada saktah, maka nun matinya tidak diidghamkan ke dalam ra. Nah, kesalahan umum juga yang sering terjadi di sini ketika kita membaca saktah pada surah Al-Qiyamah ayat 27 ialah lafadz man raq itu berhentinya ataupun wakafnya, saktahnya itu mendadak. Jadi sifat huruf daripada nun itu sendiri tidak kedengaran ataupun tidak kelihatan. Padahal di sana ada tawassut ya. Jadi yang benar itu seperti ini, waqila man raq. Nah, jadi lafadz nunnya itu masih kedengaran gitu, setengah, namanya kan tawassut, sifatnya tawassut. Waqila man raq. Terkadang kita sering waqila man raq. Nah, jadi seolah-olah berhenti itu kayak mendadak gitu. Nah, jadi yang tepat ataupun yang benar seperti ini ya. Waqila man ada setengah. Waqila man raq ya. Saktah berhenti 2 harokat dengan tanpa bernapas, kemudian ada niat untuk melanjutkan bacaan. Itu untuk contoh yang ketiga yang terdapat bacaan saktah di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir itu pada surah Al-Mutaffifin ayat 14 ya. Al-Mutaffifin ayat 14 contohnya seperti ini. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, jadi ini kasusnya juga sama seperti surah Al-Qiyamah ya. Kesalahan umum yang sering terjadi juga pada makhraj lam ini sama, ada tawassutnya. Jadi lamnya itu tidak berhentinya mendadak ataupun saktahnya tidak secara mendadak, tetapi masih ada setengah bunyi daripada lafadz huruf lam. Contohnya seperti ini yang benar ya. Kalla bal, jadi ada sedikit bal, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, jadi seperti itu ya, yang sering terjadi berhentinya mendadak seperti ini. Kalla bal, nah, itu yang tidak tepat ataupun yang salah ya teman-teman sekalian. Kalla bal rona, nah, itu tidak tepat. Jadi biarkan saja dia mengalir. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian ya. Baiklah, tadi kita sudah membahas sama-sama ya, baik dari pengertian saktah, kemudian
bacaan saktah di dalam Al-Quran ada 4 tempat, yaitu di surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah Al-Qiyamah, dan surah Al-Mutaffifin. Nah, jadi ketika kita nanti membaca Al-Quran menemukan contoh saktah, semoga kita bisa menerapkan apa yang telah kita dapat, ya. Baiklah teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dulu dari saya pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.